dan saya menemukan bahwa satu-satunya perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dari pemerintahan Hindia Belanda hanya terjadi di Banten pada tanggal 9 Juli 1888. Kalau yang lainnya bukan merebut kemerdekaan, tetapi diperangi oleh Belanda. Tetapi kalau ini para kiai itu memang sudah merencanakan, dan itu data-datanya lengkap di Leiden, bukan karangan saya. Di Mekah sana ngobrolnya, bukan di sini, bukan di Banten, karena di Banten tidak bisa ngobrol. Akhirnya mereka ngobrol di sana, kemudian kembalilah dibawa ke sini oleh Haji Abdul Karim dari Tanara. Dari sanalah Haji Abdul Karim mendirikan pondok pesantren di Tanara dalam waktu sekitar 3 tahun. Pondok pesantren itu luar biasa, berkembang sampai ke seluruh Banten gitu. Kemudian kembalilah Haji Wasid ke Beji, kemudian kembalilah Haji Tubagus Ismail ke Gulacir, kemudian datang juga Haji Arsad Tawil ke Tanara, ke Lempuyang gitu. Dan di sanalah mereka berunding untuk melakukan sebuah perjuangan, yaitu merebut kembali pemerintahan, merebut kembali kekuasaan Banten yang sudah dikuasai oleh Belanda, dan ingin mendirikan lagi Kesultanan Banten sebagai pengganti yang sudah dihapuskan. Intinya itu. Oleh karena ini sejarah ini sangat penting, karena sudah 135 tahun memang tenggelam, sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui ini. Makanya ini kebetulan saya berdiri di Serang ini, Pak. Alhamdulillah ini ada kesempatan, mungkin energinya para suhada ini mendorong saya untuk berdiri di sini, karena saya ingin sekali setelah 15 tahun mendalami peristiwa ini, dan satu-satunya orang yang mendalami peristiwa Geger Cilegon insya Allah hanya saya, dan saya menemukan bahwa satu-satunya perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dari pemerintahan Hindia Belanda hanya terjadi di Banten pada tanggal 9 Juli 1888. Kalau yang lainnya bukan merebut kemerdekaan, tetapi diperangi oleh Belanda. Tetapi kalau ini para kiai itu memang sudah merencanakan, dan itu data-datanya lengkap di Leiden, bukan karangan saya, bahwa kiai itu berkumpul tujuannya untuk berebut kemerdekaan. Akhirnya satu persatu mereka menggalang, awalnya melalui tarekat Qadiriyah waktu itu, di kalangan tarekat. Tetapi lama-kelamaan akhirnya berkembang keluar-keluar, dan bukan hanya di Banten, sampai ke Bogor, ke Priangan di sana, bahkan sampai ke Pekalongan. Gerakan ini sudah gerakan luar biasa. Tetapi karena sejarah ini tidak pernah diajarkan, sehingga kita tidak memahami itu, dan kita semua akhirnya cuek, tidak peduli dengan peristiwa pejuang-pejuang Geger Cilegon ini. Dan beberapa tahun mulai 2021 saya mencoba mengumpulkan anak keturunannya dan mengusulkan kepada Bapak Wali Kota Cilegon untuk diberi minimal penghargaan sebagai bentuk bahwa peristiwa ini harus diangkat. Dan alhamdulillah sudah 11 orang dari keturunan termasuk Haji Ahya. Kemudian kenapa kok namanya Geger Cilegon? Ini yang sering dipertanyakan oleh orang. Perjuangan rakyat Banten kok namanya Geger Cilegon, sehingga akhirnya saling lempar. Pemerintah Kabupaten Serang juga melempar ke Cilegon, pemerintah provinsi juga begitu. Padahal Haji Abdul Rahman itu dari Ciruas, kemudian dari Cikande, ada Haji Abu Bakar dari Pontang, ada Haji Muhammad Singadeli dari Kaloran. Itu tokoh-tokoh Geger Cilegon semua gitu. Kenapa disebut Geger Cilegon? Karena para kiai ini merencanakan bahwa pertama kali yang harus direbut adalah Cilegon dulu, karena waktu itu merupakan satu taktik perang yang dipikirkan oleh para kiai untuk melawan pemerintahan Hindia Belanda yang begitu kuat.
Kalaupun ada yang orang melawan pemerintah Belanda sudah tidak kuat, tetapi para kiai ini merebut kemerdekaan dari pemerintahan Hindia Belanda ini. Posisi Belanda itu lagi sangat kuat-kuatnya, tetapi dengan taktik dan strategi yang luar biasa, alhamdulillah seharusnya Geger Cilegon itu bisa menang dan Banten merdeka pada 9 Juli 1888 dan Belanda pergi. Itu targetnya, dan seharusnya itu sudah terlaksana karena sudah dilaksanakan dengan taktik-taktik dan strategi perang yang luar biasa, yaitu merebut pertama Cilegon sebagai sektor ke-1, kemudian merebut kota Serang sebagai sektor kedua. Itu waktunya berbarengan dengan Cikande, Tanara, dan Anyar. Begitu taktiknya, seperti itu data yang saya ketemukan gitu, dan itu bisa dikonfirmasi di tingkat akademisi. Saya tidak mau ngomong tanpa ada data, dan saya bersedia silahkan data ini silahkan dikonfirmasi di kalangan akademisi bahwa mereka merebut Banten ini dengan taktik perang dan strategi yang sangat luar biasa. Hanya sayangnya pada tanggal 9 Juli itu kan Cilegon dulu yang direbut pagi-pagi gitu, jam 6 itu sudah direbut dan sudah bisa dikuasai. Kemudian sebelum siang hari Serang akan diduduki, mereka pasukan sudah ditempatkan di masing-masing, ada yang di Kaujon, di Kaloran, di Kubang. Ini pasukannya sudah ada, termasuk pasukan Haji Abu Bakar yang di Keganteran itu. Mereka tugasnya mencegat pasukan bantuan dari Batavia. Kalau pasukan Batavia datang lewat Karangantu, mereka kapalnya tidak akan bisa bersandar karena sudah dicegat oleh pasukan anak buahnya Haji Abu Bakar dari Keganteran. Jadi peristiwa sejarah ini perlu diangkat oleh kita semua, karena kalau tidak diangkat kita akan bersikap masa bodoh terhadap nama-nama yang saya sebutkan itu. Dan yang dibuang itu 99 orang. Kemarin saya sudah menemui beberapa anak keturunan yang dibuang di Tondano, di Manado, dan ternyata di Manado itu Islam berkembang di sana itu bukan dibawa dari Yaman, oleh orang-orang keturunannya dari Al-Jailani, walaupun mereka datang duluan di Kema ya, tetapi justru Islam di sana berkembang dan sampai sekarang berjaya itu karena Islam dari Banten. Makanya kalau mau lihat suasana religiusnya seperti apa Banten pada masa itu, datanglah ke Manado, ada di Desa Komoluar di sana. Di sana mau dohor, menjelang asar, menjelang subuh, menjelang maghrib, kita akan mendengar tarhim. Mungkin di sini tarhim hanya tinggal sholat subuh aja, menjelang sholat subuh. Di Manado masih 5 waktu, dan suasana di sana seperti mau muludan dan lain sebagainya, itu sama dengan muludan di Banten pada masa lalu. Karena menurut mereka inilah tradisi Banten yang dibawa oleh para pejuang Geger Cilegon yang dibuang ke Manado. Jadi mereka ini berjuang di sini gagal. Nah tadi gagalnya kenapa ya, saya belum biar lebih tahu ya. Kegagalan itu harusnya pagi-pagi itu yang harus dibunuhnya itu adalah asisten residen Gubel atau asisten residen Anyar. Setelah asisten residen dibunuh, itu berarti Cilegon sudah dikuasai, dan yang akan dilanjutkan adalah menindaklanjuti menyerang residen Banten. Itu langkahnya. Tetapi asisten residen Anyar Jerewong Cilegon mbuh premen asale, si residen Banten itu tiba-tiba 2 hari sebelum meletusnya nyusul ning Cilegon, ngajak si Gubel Guan pergi ke Anyar begitu. Dan akhirnya begitu terjadi penyerangan ke rumahnya lah, ke Wonge kosong. Nah waktu terbuang karena sudah dihitung oleh para kiai itu bahwa sebelum jam 10 Serang sudah bisa dikuasai, tetapi waktunya molor karena menunggu kedatangan asisten residen Gubel yang masih dari Anyar, dan itu mungkin sudah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Bukan perjuangan itu para kiai itu harus gagal, tetapi upaya sudah dilakukan, hanya ada kendala. Nah, barangkali itu sekilas ya. Terus kaitannya dengan Geger Cilegon dan Haji Muhammad Ahya ini ya. Dan satu-satunya beliau ini yang mempunyai foto yang paling jelas, baik itu wajahnya, bajunya dan lain sebagainya, itu disimpan oleh anak saya ini fotonya. Itu foto ini jelas sekali
Nah ini dulu yang belum jelasnya, tetapi yang jelasnya sudah ada, sudah diketemukan memang dari internet ya, tersembunyi aslinya. Jadi begini, ketika para kiai sudah bersepakat untuk melakukan penyerangan itu di bulan September tahun 1888 di Jombang Wetan, di rumah Haji Makit itu mempunyai menara. Nah, makanya orang sering bertanya, sebenarnya geger Cilegon ini apa sih penyebabnya gitu. Ada yang bilang gara-gara azan dilarang, ada yang bilang gara-gara menara dirobohkan. Semua itu betul, hanya awalnya para kiai sudah merencanakan untuk menyerang Banten, merebut kemerdekaan di bulan September, yang sudah direncanakan rapatnya di Kaloran, di rumah Haji Muhammad Singadeli, termasuk strategi perang juga di rumahnya Haji Muhammad Singadeli di Kaloran rapatnya. Itulah di sana diputuskan. Tetapi begitu pada suatu hari, gara-gara istrinya asisten residen Gubel itu mempunyai sakit kepala kronis, dan tiap menjelang subuh atau menjelang isya ada lantunan suara azan dari atas menara. Menaranya bukan seperti sekarang, menaranya hanya dari kayu, mungkin tingginya sekitar 10 atau 8 meter saja. Cuma zaman dulu walaupun hanya pakai corong, mungkin Nana atau yang lain pernah melihat corong di Musola Asabil di Jombang Wetan. Itulah corong yang dipakai, corongnya bentuknya begini aja. Jadi azan belum ada sound system, tetapi sudah berisik zaman dulu. Kenapa? Karena zaman dulu mah orang ngomong di sini aja kalau malam itu kedengeran. Kalau sekarang di Cilegon itu ada suara diskotik aja kita nggak dengar, karena sudah barangkali suasananya sudah berbeda. Zaman dulu berisik, karena keberisikan akhirnya si istrinya asisten residen itu ngadu ke suaminya gitu. Akhirnya diambillah satu kebijakan bahwa diputuskanlah satu peraturan waktu itu bahwa dilarang mengadakan arak-arakan ataupun hajatan yang melakukan keramaian-keramaian, dan termasuk menara yang biasa dilantunkan azan itu dirobohkan. Akhirnya melihat itu Haji Makit mengadu kepada Haji Ahya. Sebetulnya mengadunya bukan kepada Haji Ahya dulu, kepada Haji Wasid di Beji gitu. Karena Haji Wasid ini juga salah seorang muridnya Haji Ahya. Akhirnya datanglah ke Jombang Wetan menyampaikan bagaimana nih kalau sekarang mah Pak Kiai ini sudah keterlaluan, menara kita sudah tidak dirobohkan, azan sudah dilarang. Bagaimana? Sedangkan rencana penyerangan itu bulan September, di akhir bulan Juni ada perobohan itu, insiden menara. Makanya rapat di Jombang Wetan pada tanggal 7 Juli itu diadakan rapat di Jombang Wetan di rumah Haji Ahya yang dipimpin oleh Haji Ahya, memutuskan bahwa penyerangan dipercepat pada tanggal 9 Juli 1888. Meletuslah peristiwa geger Cilegon itu. Jadi kira-kira seperti itu saja, karena takutnya kelaparan, udah lapar. Nanti dalam kesempatan lain saya juga ingin ketemu lagi, ingin bercerita secara detail dan luas dari peristiwa ini. Gitu dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasan dari sumber aslinya ya, yaitu satu-satunya orang yang meneliti sejarah perjuangan geger Cilegon, Pak Bambang, saudara kita, yaitu keluarga kita. Nanti berikutnya Pak Bambang, berikutnya nanti agendanya harus diagendakan khusus, nggak bisa sebentar ya, supaya kita mengetahuinya. Baik, berikutnya sebelum doa yaitu ada penampilan. Sick.